kenapa network dan kekayaan kita meroket lebih cepat dan lebih mudah setelah 1 miliar investasi pertama kita. Charlie Munger, partner investor nomor 1 dunia Warren Buffett dengan kekayaan $2 miliar bilang gini, "The first 100,000 is a but you've got to do it." He knows that 1 miliar pertama itu yang paling susah. Tapi dia juga tahu bahwa 1 miliar ke 10 miliar jauh lebih mudah. Di video ini, let me show you matematika behind this dan strategi supaya kita bisa achieve 1 miliar rupiah pertama investasi kita supaya kita achieve 10 miliar dengan lebih mudah. Nama gue Pandeka, gue karyawan biasa yang beruntung bisa hidup dan kerja di luar negeri di global company selama 1 dekade ke belakang. Di channel ini, kita sama-sama belajar gimana caranya punya investasi 1 miliar pertama dengan cara investasi ETF, kerja di luar negeri, dan perluas jaringan global kita. Oke, sebelum kita ngebahas tentang 1 miliar rupiah pertama, gue langsung spill gimana caranya kita bisa dapat 1 miliar pertama dengan ETF. Sekarang buka Yahoo Finance ya teman-teman, coba search tickernya namanya QQQ. QQQ, kalau kita klik tombol performance, selama 10 tahun ke belakang memberikan growth hampir 18%. Company-nya bisa lihat sendiri, majority adalah tech. Klik aja kolom holdings, teman-teman bisa lihat company dari Google, Nvidia, dan banyak tech giants lainnya. Beli satu ETF QQQ, kamu dapat 100 saham atau 100 stocks tech giants di seluruh dunia ini. Artinya, kalau teman-teman buka compound interest calculator di Google, dan kita masukin misalnya $300 per bulan, dalam waktu 8 tahun, dengan growth ETF QQQ 17,96 atau 18% per tahun, kamu udah bisa dapat $64.278 atau setara dengan 1 miliar rupiah. Sip, sekarang kita lanjutin videonya untuk belajar kenapa 1 miliar pertama itu penting dan sulit, tapi dari 1 miliar ke 10 miliar itu jauh lebih mudah. Dan siapin Yahoo Finance teman-teman, ChatGPT teman-teman, Google Search-nya teman-teman, supaya kita bisa belajar dalam perjalanannya apakah yang saya bilang ini benar atau enggak. Ingat, investasi itu harusnya mudah, transparan, dan bisa di-research dengan mudah. Kita sama-sama koreksi dan please kolom komennya diisi ya. Sip, now I give you 2 scenarios. Senario yang pertama, gua kasih lo 1 miliar rupiah hari ini juga. Atau senario yang kedua, gua kasih 100 perak. Tapi setiap hari dalam 30 hari ke depan, gue akan doubling duit lo. Nah, dengan 2 senario itu, kira-kira bro and sis pilih yang mana? Kalau orang Indo dan oportunis kayak gue, pasti bilangnya ya udahlah kasih gue 1 miliar itu aja sekarang. Tapi yuk kita research bareng-bareng, kenapa pilih yang kedua? Sebenarnya jauh lebih menarik pada pilihan pertama. Oke, day 1 ke day 10 lumayan boring kalau kita bicara 100 perak di hari pertama, dan setiap harinya kita doublein. Di day 10 kita cuma dapat $51.200. Kalau kita lanjutin, di day 20 tuh getting excited. Kita punya sekitar 52 juta rupiah. Nah, kalau kita lanjutin lebih lanjut, di hari ke-21, 22, 23, 24, dan di day ke-25, you already have 1 miliar rupiah. And by the end of day 30, dari yang tadi kita cuma kasih 100 rupiah di hari pertama, tapi karena kita double dan compound terus, kita udah punya 53 miliar di hari ke-30. 53 kali lebih banyak dari offer nomor 1. That's the power of compounding, efek bola salju. So, if you take tawaran kedua, senario kedua, duit kita itu 53 kali lebih banyak dari tawaran yang pertama. Padahal starting point-nya 100 rupiah berbanding dengan 1 miliar. 100 rupiah tadi karena efek bola salju dan compounding dari hari ke hari akan lebih mudah menggulung dan berlipat gandanya karena adanya efek compounding tadi. Please teman-teman, pay attention on this part. Inilah kenapa orang kaya bisa lebih cepat kayanya ketimbang kita. Kenapa? Karena money makes money. Ketika uang kita udah sampai level tertentu, level 1 miliar, itu jauh lebih mudah compoundingnya untuk ke angka-angka berikutnya. Kalau bro and sis menemukan manfaat dari video ini, please like and subscribe video ini ya. Oke, now another simple matematika. Please pay attention. Anggap kita dan pasangan kita invest 100 juta rupiah per tahun di S&P 500, di top 500 company di Amerika. Kalau teman-teman cek di Yahoo Finance atau misalnya ChatGPT atau di Google Search, selama beberapa dekade ke belakang S&P 500 indeksnya memberikan growth
sekitar 10-12% per tahun ketika dividen diinvest balik. Oke, anggap aja investasi ini memberikan kita 10% per tahun. Yuk kita lihat matematikanya. Oke, you will get 1 miliar rupiah di tahun ke-8, which is capek dan lama, but not bad. But the next 1 miliar rupiah you will get in 4 years. 2 kali lebih cepat dari yang sebelumnya. And the next 1 miliar rupiah cuma 3 tahun. Poin kalkulasi sederhana ini sama kayak tadi, money makes money. Orang kaya lebih mudah kayanya lagi. Kenapa? Karena kayanya itu startingnya harus di 1 miliar investasi. Berat karena dari 1 miliar, earning kita dari investasi nggak seberapa. At some point, making 1 miliar itu hanya less dari 1 tahun. 1 miliarnya itu adalah growth dari investasi teman-teman itu sendiri. Kalau bro and sis bingung dan pengen nanya sesuatu, please tanya aja langsung di komen di bawah ya. Terus lessonnya apa? Mungkin kalau orang-orang baper kayak gue pasti mikirnya, kaya enak ya, bisa gampang kayanya. Atau, wah kalau mau punya duit harus punya duit dulu. Bisa lah kita beralibi dan beralasan seperti itu. Tapi lesson learn positifnya adalah penting untuk kita capai 1 miliar investasi pertama kita. Karena dengan kita capai 1 miliar investasi pertama kita, seperti yang tadi Charlie Munger bilang, bahwa kemungkinan kita untuk mencapai 10 miliar itu jauh lebih mudah. Karena money makes money. Compounding akan lebih cepat itu ketika kita mencapai 1 miliar rupiah. Yuk dapetin 1 miliar rupiah investasi pertama kita secepat mungkin. Supaya money kita bisa explode lebih cepat dan lebih mudah. Supaya apa? Supaya pensiun dini kita terus capai lebih mudah. Semakin lama kita punya 1 miliar investasi kita, semakin lama juga pensiun dini kita tercapai. Terus caranya gimana nih supaya bisa capai 1 miliar investasi pertama kita? Of course, nomor 1 kita harus ketatkan pengeluaran kita. Ketatannya gimana? Ya kita spend sesuai kemampuan kita. Contoh misalnya kita mau beli mobil. Daripada beli mobil Camry, boleh nggak kita beli Corolla Altis aja? Daripada beli Corolla Altis misalnya, bisa kita beli Vios aja. Sesuai kemampuan kita aja. Sisanya apa? Sisanya kita masukin ke investasi. Yang kedua, kita harus tetap increase pendapatan kita. Kenapa? Karena sejauh mungkin kita saving atau kita nabung atau kita invest atau kita ketatkan pengeluaran kita, tetap aja itu nggak akan bisa menggapai 1 miliar dengan cepat ketimbang kita meningkatkan pendapatan kita supaya pendapatan lebih itu bisa dimasukin ke investasi. Yang ketiga, start investing early as soon as possible. Even kalau itu kecil lah, cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta per bulan, tapi lakukan itu sekarang, otom langsung dari gaji. If I were you, I will choose ETF di S&P 500 dengan ticker seperti SPY. Cek aja di Yahoo Finance. S&P 500 udah ada di dunia ini dari tahun 1950-an dan returnnya udah terbukti memberikan return 9-12% per tahun. So, let's do it now. Kalau teman-teman butuh konsultasi tentang ETF, tentang kerja di luar negeri, gimana caranya, bisa nih isi formulir di bawah ini. Nanti bisa konsultasi one-on-one sama gue gratis, tapi gue cuma bisa choose 1 atau 2 orang setiap 1 atau 2 bulannya. Dan teman-teman kalau mau tanya juga silahkan masukkan ke kolom komen ya. Yuk, segera kurangin pengeluaran kamu, sesuaikan pengeluaran kamu dengan pendapatan kamu. Dan pastiin juga kamu terus berusaha improve pendapatan kamu, entah itu pindah gaji, pindah posisi, dan berambisi untuk ya bisa menambah gaji kamu, even dengan cara misalnya kerja di luar negeri. Dan pastiin kita sisihkan gaji kita sekarang juga setiap bulannya ke investasi pilihan yang teman-teman merasa cocok. Kalau buat gua ya paling mudah dan returnnya sudah terbukti selama beberapa dekade di S&P 500 dan paling murah di ETF. Dan ya ini bukan financial advisor, teman-teman harus do your own research. Ada satu lagi yang bro and sis perlu tahu, itu adalah tentang ETF itu sendiri. Please learn about ETF di video ini, karena banyak orang Indonesia yang nggak tahu, sedangkan di luar sana ini udah kayak pembicaraan sehari-hari tentang easy-nya investasi. Dan please rezeki di tangan Tuhan, tapi like dan subscribe di tangannya teman-teman. Cap.